Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan 1 primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Wali bin Kotet almarhum dan terdakwa 2 Ridwan alias Iwan bin Iis Iskandar, oleh karena itu masing-masing dengan pidana mati. Ya. 3. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan sebelum dieksekusi hukuman mati. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 potong baju, 1 potong kaos dan seterusnya sampai dengan 1 unit HP merek Redmi, 1 unit HP merek Vivo dirampas untuk dimusnahkan dan 1 unit sepeda motor dirampas untuk negara dan membebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 yang dibebankan kepada negara. Ya, silakan duduk. Ya, demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 kemudian oleh Cahyono hakim anggota didampingi hakim anggota ini Abdullah dan Hewan serta dibantu oleh panel Komisina dan Amriani, dan yang diucapkan pada hari ini hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dibacakan oleh hakim ketua dan didampingi oleh hakim tersebut yang dihadiri oleh jaksa umum Hanifah dan kawan-kawan serta para terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Ya, silakan saudara para terdakwa ya untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum. Jadi kami apakah mau mengajukan kasasi ya atau boleh banding dalam waktu upaya hukum dalam waktu yang ditentukan undang-undang. Silakan. Terhadap putusan hukuman mati masih ada upaya hukum, saudara. Setelah kami koordinasi dengan para terdakwa atas putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim, kami menyatakan pikir-pikir Ya dalam waktu 7 hari, dan selanjutnya Ibu Jaksa bagaimana? Sama sikap pikir-pikir juga ya. Ya, karena itulah jadi pembacaan telah selesai. Dengan demikian tinggal ada tidaknya upaya hukum yang dilakukan oleh para terdakwa dan pembacaan putusan ini kita akhiri. Dalam persidangan, saksi-saksi tersebut adalah saksi Panin, ya, kemudian saksi Juwarno, saksi Aziz Setiawan, saksi Hendri Oktavianta, kemudian saksi Biza Rezon, saksi Ari Prasetyo, kemudian saksi Muhammad Rifan Fauzi, saksi Suprawanto, saksi Yusnawati, kemudian saksi Ani Lestari, saksi Ahmad Musafa Marzuli, saksi Dadang Arif Junianto, kemudian saksi Arni, dan terdakwa walinya juga di persidangan telah menghadirkan saksi yang meringankan yaitu Stefani Emis Simanjuta. Ini juga tidak kami bacakan ya, mudah-mudahan terhadap saksi tersebut keterangannya dibenarkan oleh terdakwa, dan terdakwa telah memberikan keterangan sendiri di persidangan yang pada pokoknya bagaimana para terdakwa itu melakukan mutilasi kepada korbannya Ridho Tri Agustian. Selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum untuk menguatkan dakwahnya juga telah membacakan surat bukti berupa visum dan tertutup atas nama korban yang ditandatangani oleh Dr. Ida Arfianti Wirasti pada instansi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY
Telah dilakukan pemeriksaan jenazah nama terdakwa Redotri Agustian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut. Pada pemeriksaan potongan tubuh sejumlah 172 potongan ras homoloid berjenis kelamin laki-laki berusia 18 sampai 35 tahun dan dalam kondisi pembusukan lanjut ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dasar tulang tengkorak kanan dan kiri, tulang iga disertai patah tulang juga akibat kekerasan tubuh. Kemudian terdapat luka terbuka luas dan patah tulang terbuka pada lengan kiri, kedua kaki, tulang panggul dan tulang ekor akibat kekerasan tajam. Luka terbuka luas yang melingkar di leher akibat kekerasan tajam. Berikutnya, matinya orang ini tidak dapat disingkirkan akibat kekerasan tajam pada leher yang menyebabkan terpotongnya leher, otot leher, pembuluh darah besar leher, saluran napas, saluran makan, tulang leher dan mengakibatkan pendarahan hebat. Berdasarkan pada luka pada leher dan hasil pemeriksaan patologi anatomi dapat memberikan petunjuk luka terbuka di leher depan yang merupakan akibat kekerasan tajam didapatkan ketika orang ini masih hidup. Hasil pemeriksaan DNA identik satu sama lain, yang artinya semua sampel barang bukti biologis tersebut berasal dari satu individu yang sama. Semua sampel tersebut berasal dari bagian tubuh dari Redotri Agustian. Waktu kematian diperkirakan 3-5 hari sebelum tanggal 15 bulan Juli tahun 2023. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa 1 potong baju, 1 potong kaos dalam, 1 potong celana dalam, 1 potong celana pendek, 1 sarung karet. Sambil tangan kiri memegang rambut korban, sedang terdakwa dua memegang rambut korban sambil menarik ke atas dan memegangi tangan untuk menyimbangkan, dan di bawah leher ditaruh ember. Dan saat itu badan dan kaki korban terlihat bergetar dan ngorok serta darah keluar muncrat. Lalu serta bergantian, terdakwa dua yang memotong leher korban sedang terdakwa satu memegangi rambutnya begitu bergantian hingga leher korban putus dan ditaruh di ember. Bahwa saat menyembelih leher korban Redotri Agustian tersebut, terdakwa satu wali bin Qadar almarhum merasakan gairah rangsangan birahi. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan peralatan 3 buah pisau, 1 buah golok, 1 buah pisau bedah yang telah disiapkan sebelumnya, lalu terdakwa satu memotong tangan kiri pada bagian bahu korban sampai putus. Sedang terdakwa 2 Ridwan alias Iwan bin Iskandar bertindak memegangi, lalu terdakwa 2 memotong pergelangan tangan korban. Lalu terdakwa satu memotong tangan kanan pada bagian bahu korban sampai putus. Sedang terdakwa 2 memegangi, lalu terdakwa 2 memotong pergelangan tangan korban. Selanjutnya terdakwa satu memotong kaki kanan pada bagian atas dengkul dan kaki kiri korban. Sedang terdakwa 2 memeganginya. Lalu terdakwa 2 memotong pergelangan kaki kanan dan kiri korban. Lalu terdakwa satu memotong bagian atas perut sehingga tubuh korban terbagi menjadi 2. Sedang terdakwa 2 memeganginya. Lalu terdakwa satu memotong bagian paha kanan dan kiri korban hingga terpisah, sedang terdakwa 2 memeganginya. Lalu terdakwa satu dengan terdakwa 2 bersama-sama memotong menjadi kecil-kecil, memotong bagian perut dan isi perut, memotong kecil-kecil bagian dada untuk memisahkan tulang dan kaki korban. Selanjutnya kedua terdakwa merebus potongan tangan dan kaki korban guna menghilangkan jejak sidik jari. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2023, terdakwa satu wali bin Qadar almarhum dan terdakwa 2 Ridwan alias Iwan bin Iskandar memasukkan potongan tubuh korban Redotri Agustian tersebut ke dalam 4 kantong plastik atau kresek warna merah, biru, lurik hitam putih, dan 1 kantong polybag warna hitam putih buah. Meringankan tidak ditemukan oleh majelis hakim. Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan, maka majelis hakim menjatuhkan hukuman yang sama dengan tuntutan berumum, yaitu hukuman mati. Menimbang bahwa meskipun para terdakwa dan keluarganya datang di persidangan,
untuk meminta maaf sekaligus sebagai saksi aditya. Namun dari perwakilan keluarga korban juga tidak memaafkannya dan menuntut agar para terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya oleh karena telah melakukan pembunuhan secara sadis dan tidak manusiawi terhadap korban Ridho Tri Agustian, dan oleh karenanya menurut hemat majelis hakim tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan yang memaafkan dan membenarkan sebagaimana dalam KUHP KID pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud para penasihat hukum para terdakwa, dan oleh karenanya majelis hakim dengan tegas menolak agar para terdakwa dibebaskan dari hukuman mati tersebut sebagaimana dimohon oleh penasihat hukum dan juga para terdakwa. Menimbang bahwa di depan persidangan para terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah mengakui dan membenarkan bahwa para terdakwa telah melakukan Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan 1 primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Waliyin bin Kotet almarhum dan terdakwa 2 Ridwan alias Iwan bin Iis Iskandar oleh karena itu masing-masing dengan pidana mati. Ya. 3. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan sebelum dieksekusi hukuman mati. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 potong baju, 1 potong kaos dan seterusnya sampai dengan 1 unit HP merek Redmi, 1 unit HP merek Vivo dirampas untuk dimusnahkan dan 1 unit sepeda motor dirampas untuk negara dan membebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 yang dibebankan kepada negara. Ya, silakan duduk ya. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 kemudian oleh Cahyono hakim anggota didampingi hakim anggota ini Abdullah dan Hewan serta dibantu oleh panel komisi Ina dan Amriani, dan yang diucapkan pada hari ini hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dibacakan oleh hakim ketua dan didampingi oleh hakim tersebut yang dihadiri oleh jaksa umum Hanifah dan kawan-kawan serta para terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Ya, silakan saudara para terdakwa ya untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum. Jadi kami apakah mau mengajukan kasasi ya atau mau banding dalam waktu upaya hukum dalam waktu yang ditentukan undang-undang. Silakan. Terhadap putusan hukuman mati masih ada upaya hukum, saudara. Bagaimana Ibu? Terima kasih yang mulia. Setelah kami koordinasi dengan para terdakwa atas putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim, kami menyatakan pikir-pikir Ya dalam waktu 7 hari dan selanjutnya Ibu Jaksa bagaimana? Sama sikap pikir-pikir juga ya. Ya karena itulah jadi pembacaan telah selesai. Dengan demikian tinggal ada tidaknya upaya hukum yang dilakukan oleh para terdakwa dan pembacaan putusan ini kita akhiri. menghargai dan menghormati yang menjadi keputusan majelis hakim, dan kami sebagai penasihat hukum tadi sudah berkoordinasi dengan terdakwa. Kami menyatakan pikir-pikir terhadap vonis majelis hakim. Itu ya, cukup. Akan mengajukan banding atau
karena ada waktu 7 hari juga untuk kami pikir. Ya, cukup. Terima kasih Bu.